Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita melanjutkan pelajaran kita dari membaca kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ketiga, itu bab at-taubah, bab taubat. Itu bab sabar ya, yang ketiga. Yang pertama itu babul ikhlas. Kemudian yang kedua, bab taubat. Sudah selesai bersama kita 8 kali pertemuan. Dan kita sudah masuk pada bab as-sabar. Itu bab kesabaran. Ini adalah pertemuan yang kedua dari membaca kitab Riyadhus Shalihin pada babus sabar. Itu bab kesabaran. Kita masuk pada perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, babus sabar, bab kesabaran. Jadi setelah kita menjelaskan bahwa sabar itu maknanya al-habas, itu menahan atau memenjarakan, dan yang dimaksud dengan kesabaran di dalam syariat itu menahan jiwa terhadap 3 perkara, yaitu atas ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu dari meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan, dan dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, yaitu dari musibah-musibah yang menimpa kita. Dan terkhusus orang yang ditimpa musibah itu ada 4 keadaannya. Yang pertama, ketika dia mendapat musibah, dia marah, dia murka, maka Allah pun murka kepada dia. Kemudian keadaan yang kedua, orang yang mendapat musibah, dia bersabar. Berat dia rasa apa yang ditimpakan kepada dia, tetapi dia mampu bersabar. Maka dengan kesabaran itu baik bagi dia. Makanya orang-orang yang bersabar, mereka ini telah menjalankan kewajiban ketika mendapat musibah. Dan kesabaran di dalam musibah itu adalah ketika awal kali timpaan musibah itu terjadi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabr fi sadamatil ula. Kesabaran itu pada timpaan yang pertama. Kemudian tingkatan yang ketiga itu adalah tingkatan orang yang ridho terhadap musibah yang menimpa dia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman radhiya falahu ridho. Siapa yang ridho dengan musibah yang menimpa dia, maka bagi dia keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang keempat, itu tingkatan yang paling tinggi, adalah tingkatan orang yang bersyukur ketika dia mendapat musibah. Kesyukuran terhadap musibah yang menimpa dia, karena dia memahami bahwa musibah itu ada kebaikan yang Allah inginkan dengannya. Di balik musibah itu yang pertama, Allah ingin menghindarkan dia dari musibah yang lebih besar. Dengan musibah yang menimpa dia, itu Allah ingin mengampuni dosa-dosanya.
Dengan musibah yang menimpa dia, itu Allah ingin mengangkat derajatnya dia. Karena itu dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ada seorang hamba, dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tapi kedudukan yang tinggi ini tidak bisa dia capai dengan amalan-amalan dia. Maka Allah timpakan kepada dia musibah-musibah sehingga dia pun bersabar dan dia pun mendapatkan derajat yang tinggi tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah derajat yang tinggi ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan musibah-musibah yang menimpa dia. Bahkan orang-orang yang Allah timpakan musibah itu tidaklah dia ditusuk duri, ditimpa gundah gulana, ditimpa capek, ya. Jadi kelemahan, bahkan kata Nabi, duri yang menusuk dia itu adalah kafaroh, itu penebus terhadap dosa-dosa dia. Nah ini kan kalau kita memahami seperti ini, maka orang yang mendapat musibah itu kadang dia bersyukur dengan musibah yang menimpa dia. Kemudian di sini kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang pertama, beliau sebutkan, kata beliau, qala Allah taala, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Surat Ali Imran ayat ke-200. Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Di sini dipanggil dengan keimanan. Dan keimanan itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan keharusan dari keimanan kita, maka melaksanakan apa yang Allah panggil setelah keimanan. Itu kandungannya. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Jadi sebagai bentuk keimanan kita, maka mengharuskan kita untuk bersabar. Dan kesabaran itu adalah wujud dari keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan semakin kuatkan kesabaran kalian. Jadi ayat ini disebutkan dengan dua lafaz. Yang pertama itu disebutkan dengan lafaz isbiru, bersabarlah kalian. Kemudian lafaz yang kedua wasabiru, dan bersabarlah juga kalian. Tapi lafaz sabiru itu lebih dalam daripada lafaz isbiru. Itu bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Ini menunjukkan bahwa kesabaran itu adalah sesuatu yang harus betul-betul diusahakan. Harus betul-betul diusahakan. Karena ketika dia tidak mengusahakan terhadap kesabaran itu, dia tidak akan bisa meraih yang namanya kesabaran. Karena kesabaran itu dari perkara yang butuh dilatih. Karena itu akan datang nanti hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepada dia. Maka dia berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia kesabaran. Jadi orang-orang yang diperintahkan untuk bersabar, maka kesabaran itu akan dia capai kalau dia berusaha untuk melakukan kesabaran itu. Dia berusaha melatih dirinya untuk bersabar, dan tentunya kesabaran dengan kesabaran yang benar. Kesabaran yang diinginkan oleh syariat. Kemudian pada ayat yang kedua, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal anwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin. Ini ayat disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada surat Al-Baqarah ayat ke-155. Pada ayat ke berapa? Ke-155. Jadi pada ayat ini disebutkan orang-orang yang bersabar itu diperintahkan apa? Atau Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai',
dan sungguh betul-betul kami akan uji kalian dengan sesuatu. Ini menunjukkan bahwa ujian itu adalah perkara yang pasti pada setiap hamba. Hanya saja ujiannya setiap hamba itu berbeda-beda. Hanyalah ujian itu berbeda-beda. Tetapi ketika Allah berfirman di sini, wala nabluwannakum bisyai', dan sungguh betul-betul kami akan menguji kalian bisyai', dengan sedikit. Maksudnya dengan sedikit atau dengan sesuatu yang sedikit. Tidak banyak. Andaikan banyak, maka kita tidak akan mampu untuk bertahan. Makanya Allah berfirman, wala nabluwannakum, dan sungguh betul-betul pasti kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu. Yang pertama apa? Minal khauf, dari ketakutan. Dari ketakutan. Jadi khauf di sini Allah ujikan kita dengan ketakutan, itu tidak banyak. Hanya Allah sebut sedikit dari ketakutan. Jelas ya? Dan seandainya ketakutan itu seluruhnya Allah ujikan kepada kita, maka kita pasti akan binasa dan hancur. Akan tetapi rasa takut itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian, itu hanya sedikit saja. Makanya lafaz bisyai'in, dengan sedikit dari ketakutan. Dari ketakutan. Ketakutan apa ini? Yaitu seseorang kadang dia merasa hilang keamanan. Itu bagian dari ketakutan. Paham ya? Hilang keamanan. Atau dia juga merasa takut terhadap sesuatu yang akan menimpa dia. Karena terjadi fitnah dunia yang membuat dia takut terhadap dirinya, akan ditimpa sesuatu atau keluarganya. Ini ketakutan yang Allah ujikan kepada kita itu hanya sedikit saja. Kadang dia takut miskin, ya kan? Ya, dari kalangan ibu-ibu takut suaminya menikah lagi. Itu bagian dari ujian juga. Ini harus diingatkan. Jangan sampai kalau tidak diingatkan dia tidak paham. Ini dari ketakutan yang sifatnya wajar ya. Karena itu adalah sesuatu yang memang Allah ujikan. Sedikit dari ketakutan. Akan tetapi ketika ketakutan itu besar dan banyak, maka ini akan membinasakan seorang hamba. Jelas ya? Akan membinasakan seorang hamba. Tetapi ingat, kalau ketakutan terhadap kemiskinan itu adalah ujian juga, tetapi itu kadang muncul takut berlebihan terhadap kemiskinan. Itu adalah tipu daya dari syaitan. Karena syaitan itu disebutkan di dalam Al-Quran, dia menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Jelas ya? Syaitan itu apa? Menakut-nakuti kita dengan al-faqr. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia memerintah kalian untuk berbuat kekejian. Jadi dia takuti dengan kemiskinan dan dia perintah kita untuk melakukan kekejian supaya menghilangkan kemiskinan tadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan, menjanjikan pengampunan dan rahmat darinya. Nah, itu bedanya. Kalau syaitan itu dia menjanjikan apa? Menjanjikan al-faqr. Jelas ya? Kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia memerintahkan kalian dengan al-fahsya, yaitu berbuat kekejian. Jadi hati-hati takut terhadap miskin. Ini diobati dengan keimanan dan bersabar dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Ini ujian yang pertama ya, al-khauf. Apa tadi al-khauf? Yaitu hilangnya keamanan. Atau khauf itu juga bermakna sesuatu yang muncul di dalam hati seorang hamba yang dia khawatirkan sesuatu yang dia takuti itu akan menimpa dia.
Nah, itu namanya ketakutan. Kemudian yang kedua, Allah berfirman di sini, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Yang kedua adalah al-ju'. Apa itu al-ju'? Kelaparan. Jadi Allah akan menguji kita dengan ketakutan, kemudian dengan kelaparan. Nah, ini apa namanya? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diuji dengan ketakutan dan diuji dengan kelaparan. Jadi ketakutan itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Kalau seorang itu takut terhadap kehidupan dunianya, takut miskin, takut dia tidak aman, ya kan? Itu normal, takut yang wajar. Tetapi ada ketakutan yang tercela ketika seorang hamba itu takut terhadap sesuatu menyebabkan dia meninggalkan kewajibannya. Nah, ini tercela. Kemudian ada juga takut yang terpuji. Ketika seorang hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Karena itu sering kami dengar dari guru kami dulu waktu di Yaman, kata beliau, akhwafu ma nakhafu minhu dzunubuna. Ketakutan apa yang paling kita takutkan darinya adalah dosa-dosa kita. Jadi kita harus lebih takut terhadap dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita kalau kita tidak bertobat itu pasti akan menghancurkan kita, ya kan? Tapi kalau hanya sifatnya kita takut terhadap kemiskinan, takut terhadap gangguan manusia dan lain sebagainya, ya kadang itu hanya muncul perasaan takut, tetapi kadang juga itu tidak menimpa kita. Kita takut miskin, tapi buktinya kita masih bisa hidup juga, karena memang rezeki itu telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan rezeki kepada hamba itu sesuai dengan kebutuhannya. Saya yakin ya di antara kita yang ada di sini mungkin belum pernah dia sehari 2 hari itu tidak pernah makan sama sekali. Pernah tidak? Ya? Kalau Nabi SAW dan para sahabatnya, ini Nabi ini, manusia yang paling mulia, Rasulullah, bahkan di antara para Rasul dia yang paling mulianya. Itu kadang beberapa hari tidak makan, tidak ada yang dimakan, diikat perut beliau, kemudian diganjal dengan batu. Jelas ya, diganjal dengan batu. Bahkan pernah 3 bulan mereka tidak memasak, tidak berasap dapur. Maka Aisyah ditanya, apa yang kalian makan? Aswadan katanya, 2 yang hitam, yaitu air dan kurma. Kurma dan air saja. Bahkan para sahabat Nabi demikian pula, sering mereka kelaparan. Dan itu pernah Rasulullah SAW suatu hari keluar dalam keadaan perut yang sangat lapar. Di jalan ketemu dengan Abu Bakar, kemudian ketemu lagi dengan Umar. Rasulullah tanya, mau kemana kalian? Katanya, Rasulullah, kami mau mencari makan karena lapar. Sama-sama kelaparan. Jadi kelaparan mereka keluar dari rumah untuk mencari rezeki. Sehingga Nabi SAW pun pergilah singgah kepada seorang sahabat, dan dia perahkan susu dan dia suguhkan kepada Nabi. Setelah itu susu itu hanya cukup untuk Nabi SAW saja. Tetapi setelah itu Nabi celupkan jarinya ke susu tersebut, dan Rasulullah pun serahkan kepada Abu Bakar, serahkan kepada Umar untuk meminumnya, dan masih penuh. Sehingga Rasulullah SAW pun meminumnya dengan puas. Itu bagian dari mukjizat Nabi SAW. Jelas ya? Setelah mereka meminumnya, maka Nabi bersabda, setelah mereka kenyang, baru Nabi katakan kepada mereka, sungguh apa yang telah kalian minum ini, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Paham ya? Yang kita makan, yang kita minum, itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena harta itu 2 pertanyaannya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana kamu dapat dan kemana kamu gunakan. Yang kita makan itu dimintai pertanggungjawaban. Dari mana kamu dapat, lalu apakah itu halal atau haram, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bukan hanya sekedar enaknya saja masuk di mulut, karena nikmat itu hanya sebatas di mana? Melewati tenggorokan. Kalau sudah dia kunyah, dia telan, hilang sudah rasanya. Tinggal apa yang terjadi? Perutnya sakit kalau kekenyangan.
Ya kan? Besoknya sudah bangunnya sebelum sholat subuh sudah bangun memang dia. Karena tengah malam sudah bangun memang. Itu apa? Dorongan dari makanan yang telah dia makan. Kadang baring saja tidak mampu, nyandar saja gini, kekenyangan. Ya kan? Itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Paham ya? Apalagi makanan yang kita makan dari hasil yang haram, kemudian kita makan, kita gunakan lagi untuk yang haram, itu lebih banyak lagi pertanggungjawabannya. Karena itu yang pertama ketakutan. Kemudian yang kedua, jadi ketakutan yang terpuji tadi apa? Adalah kita harus takut terhadap dosa-dosa kita. Itu ketakutan yang terpuji. Jelas ya? Itu dia takut terhadap dosa-dosanya, khawatir dia akan menimpa dia. Itu sebab terhadap musibah dan iqab, itu balasan nanti di alam kubur dari negeri akhirat. Sehingga dengan takut ini membuat dia taat kepada Allah dan membuat dia bertobat. Itu takut yang terpuji. Paham ya? Kemudian yang kedua al-ju'. Itu ditimpakan cobaan berupa ju', kelaparan. Kelaparan ini ada dua maknanya. Yang pertama adalah lapar itu karena tidak ada yang dimakan, itu karena serba kekurangan. Kemudian yang kedua, kelaparan karena memang dia ditimpa oleh penyakit lapar. Jelas ya? Ada orang itu ditimpa penyakit lapar, biar dia makan, tidak bisa kenyang dia. Makan satu piring, tidak kenyang dia. Nah, itu ada orang yang seperti itu, perasaannya lapar terus. Waliyadzubillah. Nah, ini musibah ya. Dia ditimpa penyakit lapar. Ya, ada yang kedua, yang pertama tadi apa? Ujian kelaparan ini yaitu tidak ada yang dimakan. Tidak ada yang dimakan. Nah, ini dua bentuk kelaparan. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan apa? Sedikit ujian itu dengan sedikit dari ketakutan, walju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dari harta-harta. Kekurangan harta itu adalah ya ditimpa dia kekurangan harta benda dan ditimpa kefakiran atau kemiskinan. Jelas ya? Maka yang seperti ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia ditimpa juga dari kekurangan harta ini akibat apa? Rentenir misalnya. Dia terlilit hutang. Nah, itu juga dari hal-hal yang merupakan ujian bagi seorang hamba. Karena itu kalau kita bisa ya masih cukup kita makan, masih cukup untuk kebutuhan rumah kita, arti kebutuhan pokok, maka diusahakan sama sekali jangan kita berhutang. Karena berhutang itu gampang mengambilnya, tetapi susah membayarnya. Paham? Dan ini diantara pokok yang banyak memutuskan silaturahim karena hutang. Dan hutang itu juga dari hal yang akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu terikat atau tergantung dengan hutangnya dia sampai hutangnya itu dilunasi. Karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau senantiasa berdoa di akhir solat, di tahiyat ya. Jadi beliau bertahiyat begitu, sedang membaca tahiyat, membaca sholawat di tahiyat akhir. Setelah itu berdoa, doa 4 perlindungan itu, doa berlindung dari adab kubur, dari neraka jahanam, ya dari fitnah hidup, fitnah mati. Kemudian Nabi SAW juga berlindung, wa a'udzubika minal ma'sami wal maghram, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan dosa dan dari hutang. Maka ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, betapa banyaknya engkau itu berlindung dari hutang. Maka Rasulullah SAW menjawab, demikianlah orang yang berhutang itu
apabila dia berkata dusta, dan apabila dia berjanji maka dia mengingkari janjinya. Nah, itu kebanyakan terjadi seperti itu. Dan di kalangan teman-teman yang belajar saja kadang terjadi, ketika meminjam gampang, tetapi ketika ditagih marah. Ya kan? Ini ada beberapa laporan dari teman-teman, mereka meminta solusi, yang mencari solusi, meminta pendapat bagaimana menghadapi kondisi yang seperti ini untuk mendamaikan ini antara dia dengan saudaranya seiman, bahkan saudara sepengajian lagi. Karena orang itu berhutang kepada dia, pas dia tanya tentang hutangnya, marah dia. Apa kamu ini telah mempermalukan saya ini? Itu bukan mempermalukan, berhak kan ditanya bagaimana hutangmu, kapan bisa dibayar, kan itu boleh. Kalau kita tidak menagih juga, salah juga, tidak mengingatkan kepada orang yang berhutang. Begitu. Nah, ini dari hal-hal yang hendaknya dimaklumi ya. Makanya ada seorang yang meninggal di masa Nabi SAW, dia meninggal dunia. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, melewati beberapa jenazah. Nabi tanya, apakah ini ada sesuatu dari dia? Tidak ada. Sesuatu dari dia? Tidak ada. Sampai Nabi bertanya, apakah dia memiliki hutang? Kata Nabi, iya. Apa kata sahabat? Iya. Dia memiliki hutang beberapa dirham. Kata Nabi, silakan urus saudara kalian. Nabi tidak mau mensolatinya. Maka datanglah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya akan bayarkan hutangnya. Setelah dia bayarkan, akhirnya apa? Rasulullah SAW mau mensolatinya. Nah, itu masalah hutang ya. Jadi pada hari kiamat itu hutang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ini bahaya dari hutang tersebut. Karena zaman sekarang ini hutang itu digampangkan. Ya kadang di Facebook saja muncul pinjaman lunak, ya kan? Tanpa uang muka. Ada begitu. Bisa 7 juta, bisa 10 juta. Cicil sekian setiap minggu. Nah, kan begitu. Gampang sekali. Kalau orang yang pusing dari kerjanya, wah pinjam saja. Nanti masalah bayar urusan belakang. Datang orang menagih, dicabutkan parang. Apa kau bilang? Nah, begitu. Sering terjadi. Ada juga yang bilang, kalau ada orang datang bilang, bapak tidak ada. Pergi. Pergi kemana? Ke WC sembunyi. Nah, itu pernah ada didatangi ke rumahnya. Mana pak makmu? Tidak ada. Dia pergi. Sekalinya pergi ke WC sembunyi. Kadang terjadi seperti itu. Tapi bersamaan dengan ini juga, tidak dilarang kita berhutang kalau memang sangat membutuhkan. Paham? Ini ada hukum-hukum di balik hutang. Ayat yang paling panjang di dalam surat Al-Baqarah itu terkait dengan masalah hutang. Paham ya? Terkait dengan masalah hutang. Ayat paling panjang dalam surat Al-Baqarah berbicara tentang hutang. Ya, kalau memang kita butuh, terdesak, dan dengan niat kita mau membayar itu hutang, boleh kita berhutang. Karena itu datang sebuah hadis dari Nabi apa? Siapa yang berhutang dengan niat ingin membayar, maka Allah akan bayarkan hutangnya. Siapa yang berhutang berniat untuk tidak membayar, Allah tidak bayarkan hutangnya. Ini maknanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau dia berhutang memang karena kebutuhan terdesak, dia berhutang, tapi niat dia memang betul-betul mau membayar ini, dia usahakan untuk bayar, Allah akan bayarkan. Makna dari Allah membayarkan ini dua. Yang pertama, Allah bayarkan artinya Allah mudahkan dia untuk melunasinya. Dan yang kedua, itu Allah bayarkan artinya kalau dia meninggal dunia, itu akan Allah jadikan jalan untuk terbayar hutangnya, sehingga tidak dia pertanggungjawabkan di mana? Di akhirat. Itu kalau niatnya mau membayar. Tapi kalau dia berhutang dalam rangka untuk tidak membayar, maka ini Allah tidak bayarkan. Artinya Allah tidak bayarkan, dia tidak bisa membayar dan menjadi susah dia untuk membayarnya. Paham ya? Ini terkait masalah hutang. Karena itu ada doa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, kalau kalian terlilit hutang, walaupun hutang kalian sebesar gunung, kalau kalian baca doa ini, nah ini baru jelas ini ya, doa-doa seperti ini, bukan doa dari nenek moyang. Kalau kalian baca doa ini, itu hutang kalian walaupun sebesar gunung akan terlunasi. Apa itu doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak.
Apa tadi doanya? Allahumma kfini bihalalik. Ya Allah, cukupilah saya dengan apa yang halal darimu. Wa aghnini min fadlika amman siwak. Dan cukupilah saya dengan keutamaan darimu dari selainmu. Supaya kita betul-betul memang bergantung kepada Allah. Kalau dia baca ini, akan Allah lunaskan hutangnya dia. Ya, dimudahkan dia untuk melunasinya. Tapi bukan hanya sekedar berdoa tinggal di rumah. Dia berdoa dan dia berusaha. Paham ya? Berusaha. Dan memang bersungguh-sungguh niat dia untuk melunasi hutangnya. Seperti itu. Makanya kalau hutang yang memang besar itu dianjurkan untuk mencatat. Itu di dalam surah Al-Baqarah ya. Dicatat. Hutang itu jelas catatannya. Kemudian ada 2 orang saksi. Dan 2 orang saksi ini laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki satu, maka diganti dengan 2 orang wanita dan 1 laki-laki. Karena wanita itu dihitung setengah dari laki-laki di dalam persaksiannya. Paham ya? Ini dalam Islam. Nah, ini terkait dengan masalah hutang. Tetapi bersama dengan itu, ketika kita berhutang, lalu tempat kita berhutang ini kita belum mampu bayar, atau ada orang berhutang sama kita, dia memang belum mampu bayar, itu kita berikan tenggang waktu lagi. Misalnya janjinya sebulan, ternyata dalam sebulan ini dia tidak dapat rezeki yang bisa melunasi hutangnya, maka dia minta tenggang waktu, kita berikan tenggang waktu, keringanan kepada dia. Nah, orang yang memberikan keringanan kepada yang berhutang, itu akan mendapatkan teduhan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Apalagi kalau dia lunaskan saja, sudah, tidak usah kau bayar. Nah, itu lebih bagus lagi. Dia akan mendapat teduhan pada hari kiamat. Itu dalam hadis yang sahih. Ya. Nah, ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Karena itu kekurangan harta itu karena kefakiran atau karena dia terlilit hutang. Dan yang banyak orang hutang yang menyusahkan itu adalah hutang riba. Karena hutang riba itu adalah hutang yang memang tidak ada berkahnya. Dia berhutang sudah riba. Karena dosa riba itu adalah dosa yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Diumumkan perang di dalam Al-Quran terhadap dosa riba. Jadi tidak ada satupun dosa yang diajak perang oleh Allah dan Rasulnya kecuali apa? Dosa riba. Begitu ya. Karena itu ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan. Karena itu kekurangan harta artinya apa tadi? Yaitu kekurangan harta benda atau kepakiran, atau sedikitnya dia memiliki harta dan sedikitnya dia karena kepakiran. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari harta. Jelas ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat adalah wal anfus. Tadi kan yang ketiga apa? Wa naqasim minal anwali wal anfus. Dari kekurangan harta benda dan dari kekurangan jiwa. Apa maknanya kekurangan jiwa? Kekurangan jiwa itu maknanya yaitu meninggal keluarganya. Jadi kekurangan jiwa itu artinya apa? Kematian datang kepada keluarganya dia. Kadang meninggal orang tuanya, kadang meninggal saudaranya, kadang meninggal istrinya, kadang meninggal anaknya. Itu kan kurang dari jiwa. Ini dari merupakan perkara yang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika dia teruji dengan kekurangan jiwa seperti ini, meninggal dari anggota keluarganya, maka di sini hendaknya dia sadar bahwa itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harusnya dia bersabar terhadapnya. Nanti akan disebut lanjutan ayatnya ini ya, agar dia bersabar. Dan kekurangan jiwa ini ada yang meninggal karena sakit, ya, ada yang sudah meninggal karena bertahun-tahun sakit kemudian meninggal, ada yang datang dari pihak keluarganya meninggal dengan tiba-tiba. Bahkan kekurangan jiwa ini terjadi dengan terjadinya wabah. Seperti berlalu bersama kita wabah apa? Corona. Itu kan membuat orang banyak meninggal keluarganya. Orang dekatnya sehat tiba-tiba meninggal dia tiba-tiba. Ini ada wabah pernah terjadi di Saudi. Wabah yang terjadi itu apa? Yang menimpa manusia di daerah Najd. Itu setiap hari tiba-tiba orang meninggal saja.
Kadang dalam satu keluarga itu meninggal 2 orang, 3 orang, bahkan satu rumah tiba-tiba meninggal habis. Nah, itu wabah. Ya mungkin zaman sekarang itu mirip-mirip dengan wabah corona kan. Meninggal satu, meninggal lagi satu, meninggal satu keluarganya. Nah, itu wabah. Nah, ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hendaknya kita bersabar ketika ditinggal oleh keluarganya, apalagi orang yang sangat dia cintai tiba-tiba meninggal dunia. Nah, disinilah letak dia harus bersabar. Sebab nanti akan datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang meninggal keluarganya, ya, ketika meninggal keluarganya itu dia ridho. Jadi siapa yang Allah ambil orang yang sangat dia cintai, artinya meninggal dunia dia, kalau dia ridho, maka tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Jelas ya? Tidak ada balasan kecuali surga. Itu di antara hadis. Kemudian di antara hadis juga bahwasanya kalau dia ditimpa musibah meninggal keluarganya, seperti nanti akan datang juga kisah seorang wanita yang meninggal anaknya, dia menangis di kuburan. Nabi lewat di belakangnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, ya, bertakwalah kamu kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah kamu. Akhirnya dia katakan walaka anni, artinya kamu ini tidak tahu apa yang terjadi yang menimpa saya, karena dia meninggal anaknya waktu itu. Akhirnya Nabi SAW pergi dan datang orang memberitahukan kepada wanita tadi bahwa yang berbicara tadi adalah Rasulullah. Akhirnya dia pun berlari mendatangi Rasulullah sampai ke rumahnya Rasulullah. Tidak ada pengawal-pengawal, tidak ada penjaga rumahnya Rasul. Akhirnya dia terus dan dia berjumpa dengan Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, tadi saya tidak mengetahui yang berbicara itu adalah engkau. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, as-sabru fi sadamatil ula, kesabaran itu pada timpaan yang pertama. Begitu ya. Baik, kita adzan dulu baru kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Jadi ujian tadi yang Allah sebutkan apa? Dan sungguh betul-betul kami akan menguji kalian dengan sedikit
dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Selanjutnya apa? Was-samarat, dan kekurangan buah-buahan. Jadi kekurangan buah-buahan ini beda dengan kelaparan. Kalau kelaparan itu memang tidak ada yang dimakan, atau dia terkena penyakit lapar. Tetapi kalau kekurangan buah-buahan, itu panennya tidak jelas. Ya kadang ada hasilnya tetapi tidak berkah. Kadang dia panen tetapi panennya apa? Tidak mencukupi. Kadang buah itu awal dia berbuah bagus sekali. Pas giliran mau panen rusak. Atau giliran mau panen datang hama. Ini pernah ya terjadi di sebuah tempat di Sulawesi itu. Hari ini dilihat itu padi itu puluhan hektar. Bagus sekali buahnya. Sudah masak. Tinggal dipanen. Ternyata malamnya datang belalang. Cuma belalang saja. Besoknya habis itu padi, digarap oleh belalang. Paham ya? Nah, disinilah kita itu tidak boleh membanggakan apa yang kita lihat. Oh, punya saya. Sekalinya datang belalang pada malam hari saja, esok harinya sudah tidak bisa dipanen lagi. Dan pernah juga terjadi pada teman-teman waktu itu, ini padi sudah siap dipanen, sudah mulai panen. Tiba-tiba datang hujan deras sekali. Terjadi banjir, malamnya buat lumpur, habis berapa puluh hektar. Tidak ada yang bisa dipanen. Paham ya? Seperti itu. Demikian pula pohon durian, Masya Allah. Memang durian saya hebat. Sekalinya malamnya runtuh semua, rusak. Itu dari hal yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan buah-buahan. Paham ya? Kekurangan apa? Buah-buahan. Makanya kadang dia sudah usahakan, dia sudah semprot hamanya, dia pelihara, dia pupuk, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, itu ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujiannya itu sedikit. Hanya sekedar untuk menguji kita. Ketika kita diuji dengan perkara ini tadi, yaitu kekurangan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, lalu Allah beri kabar gembira setelah itu, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jelas ya? Siapa mereka? Orang-orang yang bersabar tadi, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi setelah ujian-ujian tadi ini, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi orang yang bersabar dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang jika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan innalillah, sesungguhnya kami itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami itu kembali kepadanya. Jadi ini ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan doa untuk orang mati. Paham? Kan sebagian kita beda ya, kalau bilang ada temannya kena musibah, jatuh dia misalnya keselewa kakinya, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Kau doakan saya mati? Marah dia. Atau dia demam panas tinggi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak gitu. Marah dia itu. Pernah dapat begitu tidak? Oh, sering. Itu akibat tidak paham. Karena kan kadang di kematian itu kan ditulis di benderanya itu kan, yang digibarkan itu, tertulis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi persangkaan orang-orang yang tidak paham dikira bahwa kalau kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seakan dia ini telah mati atau mendoakan dia untuk mati. Itu bukan doa. Coba perhatikan lafadznya. Ini adalah istirja, ucapan untuk kita itu menyadari bahwa kita ini milik Allah. Harta kita, kesehatan kita, usaha kita, jiwa kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita ini semuanya akan kembali kepada Allah. Begitu. Kesehatan kita Allah yang berikan, akan kembali kepada Allah. Kalau Allah cabut itu kesehatan, maka apa yang terjadi? Kita ditimpa sakit. Harta kita yang kita banggakan Allah cabut, hilang dia, atau dicabut keberkahannya.
Tidak bisa kita gunakan tiba-tiba, loh habis harta saya, kemana dia ini? Kan begitu. Nah itu semua adalah ketika kita mendapat ujian seperti ini, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu ya. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Dan itu kata Allah di sini, alladzina idza asabathum musibah. Ini untuk semua musibah. Sesungguhnya itu orang-orang yang jika mereka itu ditimpa musibah, maka mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu ya. Nah kemudian apa yang dikatakan selanjutnya? Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka itu selawat dari Tuhan mereka dan rahmat. Itu artinya pengampunan dan kasih sayang dari Allah. Bagi orang yang mendapat musibah, dia bersabar, dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa? Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Nah, kalau dia bersabar dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah ucapan yang mendorong jiwa, mengingatkan jiwa untuk sadar bahwa musibah yang terjadi ini memang atas kehendak Allah, karena Allah yang mengambil kembali apa yang datang dari Allah. Kan begitu? Karena itu kalau kita masuk ke dalam usaha kita, kebun kita, yang bisa kita banggakan, mungkin kita punya rumah walet, hasilnya itu sebulan misalnya 100 kilo, ya anggaplah begitu kan, wah ini kalau satu keturunan, 7 keturunan tidak akan habis ini. Oh jangan begitu, datang gempa malamnya habis, runtuh. Ini gempa waktu di Mamuju itu, gempa runtuh semua rumah walet, apalagi waletnya kalang kabut cari tempat, pindahlah dia di rumah orang sebelahnya, pindah sendiri, akhirnya orangnya pindah, diusir sama walet. Pokoknya itu burung walet nama pindah-pindah, dia terbang rendah-rendah saja, berhambur karena rumahnya hilang, runtuh karena apa? Karena gempa. Padahal hasilnya besar ini orang, akhirnya pindah di rumah orang yang tidak punya apa-apa. Nah, itu rezekinya dia, rezeki setelah gempa namanya. Bagi orang musibah, bagi dia keberuntungan. Begitu. Kadang dibalik musibahmu keberuntungan saya, begitu. Tapi jangan juga kita sengaja bikin musibah untuk orang supaya mengeruk keuntungan, itu bahaya. Tapi ini maksudnya hikmah dari Allah menimpakan musibah. Ini ada beberapa tempat waktu itu di sana. Ada juga rumah walet yang baru dibangun tinggi, wah tinggi sekali, baru jadi. Tiba-tiba retak semua, diruntuhkan sama eskavator karena membahayakan orang lain. Begitu ya. Itu namanya musibah. Karena itu di dalam surat Al-Kahfi kita ingat coba kisah orang yang punya kebun. Kebun orang yang beriman dengan kebun orang yang kafir. Oh, orang kafir membanggakan, lihat kebun saya, kurma saya, wah dibanggakan. Akhirnya karena dia banggakan itu, besoknya pas dia masuk ke kebunnya habis kering, seperti telah terbakar itu kebun. Beda dengan orang yang beriman, ketika dia masuk ke dalam kebunnya, dia apa dia ucapkan? Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, ya kan? Ini apa artinya? Apa yang Allah telah kehendaki. La quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali bersama Allah. Nah, itu kita sandarkan kepada Allah keberhasilannya. Karena itu orang yang bersandar kepada Allah, itu usahanya akan dikembangkan oleh Allah. Kita lihat dia ada sebuah hadis tentang orang yang ada sebuah awan. Jadi orang itu ada pernah orang lihat begini awan. Awan itu hitam berjalan. Lalu terdengar suara, hujanilah kebunnya si Fulan, disebut namanya si Fulan itu. Bingung ini orang, dia ikuti itu awan, kemana awan itu pergi? Ternyata awan itu diperintah untuk menghujani kebunnya si Fulan, dia ikuti. Setelah dia ikuti, sudah sampai di kebun orang ini, hujan turun hujan, di tempat lain tidak hujan. Setelah turun hujan ini, orang yang mendengar suara tadi, dia ikuti dan dia dapat ada orang di situ. Di kebun itu dia tanya, siapa namamu? Si Fulan. Loh, katanya namamu ini tadi yang sedengar suara itu. Kenapa bisa kebunnya orang tidak dihujani tapi kebunmu dihujani? Akhirnya apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi? Dia bilang, dia kaget juga. Makanya orang yang punya kebun tadi menjawab, sesungguhnya dia bilang, saya itu kalau panen, itu hasil panen saya bagi 3. Saya bagi 3. Sebahagian itu saya makan, sebagiannya saya sedekahkan, sebagiannya saya kembalikan untuk saya tanam. Lihat ya, sebagiannya kembalikan untuk bibit, ya kan?
sepertiga pertama untuk bibit, sepertiga kedua dia sedekahkan, sepertiga yang ketiga itu yang dia makan. Makanya Allah berkahi kebun dia karena apa? Sedekahnya dia. Paham? Itu hebatnya itu sedekah. Banyak dalil-dalil yang seperti ini. Nah, ini dari hal-hal yang harusnya diperhatikan. Tapi beda ketika dia membanggakan kebunnya bisa begini sampai 7 keturunan tidak mungkin habis. Sebentar sekali. Kalau Allah berkeinginan, tidak ada. Kita ingat Korun kan, kisah Korun. Siapa yang bisa kalahkan kekayaan Korun? Kunci gudang hartanya saja orang besar-besar itu berapa orang memikulnya itu berat. Pernah kita pikul kunci gudang? Hah? Kadang kita gini-gini saja di telunjuk itu ada sampai 10, 20, 30 kunci kan? Gini-gini saja. Saya ingat di Yaman itu, di sini belum pernah saya lihat. Itu penjaga itu, hurosnya itu orang bilang satpamnya, yang penjaga pondok, penjaga syekh itu, kalau dia keliling itu, kan ada janbiah di dadanya ini, di sini kan, yang kayak sangkur itu. Itu kan pakai sabuk besar, sini sangkurnya taruh di depan. Itu kan kebanggaan mereka, itu kehormatan. Itu kunci, kan ada gelang gini, gelang begini, itu untuk dimasukkan di sini. Itu berjejer kunci itu. Oh, banyak sekali. Nggak tahu berapa puluh itu kunci. Dia sudah tahu semua itu kunci itu. Oh, pintu di sini, oh kunci ini. Dia sudah hafal itu. Kunci ini, kunci ini. Kalau kita bilang, ya kita tanya huros, ya huros. Ya. Kita bukakan kunci sebelah sana, apa pintu sebelah sana. Kita mau belajar di tempat itu, misalnya di kamar sana. Oh, datang dia bawa kunci, tang, buka kunci. Gitu dia hafal sudah. Di sini kunci berjejer. Nah, begitu. Paham ya? Ini kunci gudang hartanya Korun dipikul oleh orang-orang besar-besar, itu berat. Disebut dalam Al-Quran. Tapi lihat berapa lama Allah hilangkan? Sekejap. Habis semuanya. Jelas ya? Habis. Tidak ada yang bisa pertahankan. Waktu gempa di kota Palu, ada orang punya kekayaan besar. Rumahnya Masya Allah harganya tinggi. Dia mau jual sekian miliar. Ditawar orang sedikit, tidak mau dia. Pas malamnya, terjadi gempa, hancur, tidak bisa lagi dipakai, habis bersama orang-orangnya. Nah, begitu. Siapa yang bisa jaga? Tidak bisa ya. Jadi semua itu titipan dari Allah. Karena itu ketika kita dapat ujian dengan sesuatu di ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, wabassiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Itu orang-orang yang jika musibah itu menimpa mereka, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka itu selawat dari Rabb mereka, itu pengampunan dari Rabb mereka dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Nah itu dia hebatnya ini ayat. Kan itu kalau kita masuk ke usaha kita, Masya Allah, la quwwata illa billah, itu diucapkan. Jelas ya? Itu diucapkan. Kita tahu Nabi Sulaiman. Hah? Nabi Sulaiman itu kan nabi terkaya. Karena dia memang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak pernah dimiliki orang setelah saya. Bahkan Nabi kita Muhammad itu apa? Ketika beliau pernah sholat dan beliau diganggu oleh jin Ifrit. Jadi beliau diganggu oleh jin Ifrit, beliau cekik jin Ifrit sampai beliau maju mundur ini. Dan sampai liurnya jin Ifrit itu keluar membasahi tangan Nabi sampai terasa dingin. Para sahabat tidak melihat. Tapi mereka tanya, ya Rasulullah, apa tadi kamu lakukan untuk sholat? Kamu maju mundur. Kata Nabi, tadi datang Ifrit mau memutus sholat saya. Nah, itu pembatal sholat ya. Kalau lewat setan itu. Kata Nabi, saya cekik lehernya sampai dinginnya saya rasakan, keluar itu air liurnya. Dicekik. Kata Nabi, andaikan saya tidak teringat dengan doa saudaraku Sulaiman, nah, maka saya akan ikat di tiang masjid di mana? Di Madinah supaya menjadi mainan anak-anak, kata beliau. Nah, beliau menghormati saudaranya Sulaiman, itu Nabi Sulaiman yang berdoa kepada Allah. Lihat Nabi Sulaiman itu pernah dia mempunyai satu malam ingin berhubungan dengan 100 orang istrinya. Satu malam. Kalau kita kira-kira besok tidak bisa bangun lagi. Tidak bisa jalan lagi ya. Satu ronde sudah keok dia terpapar.
langsung hilang ingatan. Itu di terapi yang begitu itu. Ada. Ya ada ya. Kalau memang ada yang kurang-kurang ya di anu gitu. Jadi di satu malam dia ingin berhubungan dengan istrinya dari 100 orang istrinya. Kata Nabi Sulaiman, saya akan berhubungan dengan 100 istri saya dan itu akan lahir anak laki-laki yang menjadi penunggang kuda, menjadi pasukan yang hebat, begitu. Ya kan? Menjadi pejuang. Dia andalkan dirinya. Akhirnya apa? Dia berhubungan ini, ternyata tidak ada satupun yang jadi dari 100 orang itu kecuali satu yang hamil, dan setelah itu melahirkan anak itu pun cacat. Paham ya? Itu pun cacat. Dia mau berhubungan dengan 100 orang istrinya, dia inginkan hamil semuanya, melahirkan anak laki-laki yang gagah berani untuk menjadi pejuang penunggang kuda. Ternyata apa? Cuma satu yang hamil. Akhirnya lahir pun anaknya itu dalam keadaan cacat. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, andaikan Nabi Sulaiman itu mengucapkan insya Allah, maka akan jadi itu. Ini masalahnya, dia mengandalkan dirinya, lupa mengucapkan insya Allah. Paham ya? Makanya usaha apa kita lakukan itu harus ada insya Allah, kalau Allah menghendaki. Jadi jangan menyandarkan pada diri. Kalau sesuatu yang sudah jadi yang bagus, kita ucapkan masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Kalau insya Allah tadi kan kalau Allah menghendaki, sebelum terjadi, jika Allah menghendaki. Tapi kalau yang sudah terjadi, usaha kita sudah jadi, sudah nampak hasilnya, dikatakan masya Allah, apa-apa yang Allah kehendaki, la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali bersama Allah. Jelas ya? Nah itu hati-hati ini, lisan kita ini. Ketika kita merasa kita yang mampu, nah disitulah Allah tidak akan membela kita. Jelas ya? Nah disinilah letak ini, ketika kita mendapat musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kemudian di sini kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jelas ya? Ini dua ayat yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada babus sabar. Ya, insyaallah ta'ala masih ada beberapa ayat, 1, 2, 3, 4 ayat lagi ya. Jadi 6 ayat semua di dalam babus sabar ini yang diambil pendalilan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.